Ini skripsinya sampai 100 lebih halaman. Iya benar Pak. Ini penelitiannya berapa lama ini? Penelitiannya, Berapa lama? penelitian itu saya mengambil sampelnya itu atau wawancara itu 2 hari dan pengerjaannya itu dalam waktu tempo 7 hari. Total Total 9 hari. 9 hari. Iya benar. Yang pertama Ubaidillah dalam judul ya, pendekatan manipulasi ya. Yang saya pahami itu pendekatan inokulasi itu kan lebih kepada sifatnya mencegah, ya kan? Iya benar. Bukan sifatnya menyembuhkan penyakit, tapi lebih cenderung kepada pencegahan supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang negatif kepada seseorang, ya. Dan pendekatan inokulasi ini dalam komunikasi juga bukan hanya terhadap dunia kesehatan, akan tetapi juga pada aspek-aspek yang lain, ya kan? Jadi ya kurang tepat misalnya kalau di judul ditulis dengan menggunakan kata penyembuhan, gitu. Dan penyembuhan juga penyakit stroke tidak hanya aspek komunikasi, ada aspek-aspek yang lain, gitu kan? Jadi kalau saran saya mungkin kata penyembuhan diganti dengan bagaimana peningkatan pemahaman pasien misalnya, bagaimana kemudian bisa memberikan edukasi kepada pasien supaya misalnya bisa hidup lebih sehat lagi, ya. Itu kemudian yang menjadi catatan pada judul gitu. Karena komunikasi tidak serta-merta langsung menyembuhkan orang stroke, akan tetapi bagaimana dia bisa diberikan edukasi supaya kemudian bisa hidup kembali lagi sehat segala macam gitu. Ya. Dan secara umum saya melihat estetika penulisan semua yang ada di draft ini tidak menyesuaikan dengan panduan Ubaidillah. Banyak sub-subbab yang dia dibikin sendiri, dikarang sendiri gitu. Kayak etika penulisan itu kan dalam buku panduan tidak ada ya. Misalnya translate apa? Bukan. Transliterasi Arab misalnya. Nah, kebutuhan transliterasi Arab terhadap skripsi ini apa? Yang mana Pak? Yang bagaimana penulisan Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab gitu kan. Itu kan tidak terlalu dibutuhkan dalam penelitian ini karena tidak banyak sekali mengutip kata-kata yang Arab. Ya kan? Misalnya di latar belakang masalah deh. Latar belakang masalah di sini tidak dijelaskan misalnya kenapa memilih klinik Pratama Depok gitu. Alasannya apa gitu. Nah, itu kemudian perlu dijelaskan dalam latar belakang masalah juga ya. Kemudian karena ini terlalu banyak Ubaidillah latar belakang masalah gitu. Ya ada uraian yang sesuai misalnya mengenai permasalahan, mengenai fenomena, mengenai data, akan tetapi banyak juga yang kiranya tidak berkaitan langsung. Artinya terlalu banyak penjelasan yang kiranya tidak perlu dicantumkan dalam latar belakang masalah. Nanti ditambahkan mengenai studi kasusnya kenapa kemudian dilakukan di klinik Pratama Depok ya. Kemudian identifikasi masalah, bagaimana Ubaidillah merumuskan identifikasi masalah ini atau membuat? Kalau misalkan ditanya mengenai identifikasi masalah, cara saya nanya itu tentang ini Pak. Jadi kan saya ngikutin paper yang terakhir diluncurin tuh dengan inokulasi. Jadi misalkan identifikasi masalah kan bagaimana cara perbedaannya kan itu kan Pak. Nah itu saya kayak misalkan inokulasi kan cara mencegah. Jadi saya nanya ke dokternya kayak
bagaimana cara mencegahnya gitu. Jadi kayak biar sesuai dengan teori, jadi biar nggak melenceng dari teori gitu. Jadi saya usahain identifikasinya itu sesuai dengan teori sama subjek yang saya pengen teliti. Jadi ada 5 gitu aja pertanyaannya. Ada 5. Di sini ada 3. Maksudnya itu ada anaknya lagi di poin ketiga. Di mana anaknya? Di poin ketiga atau keempat gitu. Nggak ada. Enggak, maksud saya kita membuat identifikasi ini berdasarkan apa? Oh, berdasarkan, kalau saya teori berdasarkan teori. Berdasarkan latar belakang masalah, Ubadillah. Artinya setelah kita menguraikan berbagai macam permasalahan, berbagai macam fenomena, maka kita mengidentifikasi satu persatu kira-kira permasalahan apa yang sudah kita munculkan. Nah, kalau kita merujuk pada buku panduan, ini balik lagi harus semuanya berkesesuaian dengan buku panduan. Itu paling tidak harus ada 5 poin, Ubaidillah. Nah, poin by poin yang dicantumkan di dalam draft ini juga terlalu banyak penjelasannya. Jadi kita disuruh mengidentifikasi, hanya kemudian menyebutkan saja. Misalnya saat ini ada kekurangan dalam kajian yang secara spesifik mengeksplorasi penerapan metode inokulasi dalam komunikasi dokter. Cukup. Yang lainnya dipersingkat dihapus gitu supaya kemudian lebih singkat lagi. Penggunaan metode inokulasi antara dokter pasien belum banyak diterapkan, sudah cukup sampai di situ. Jangan kemudian hambatan seperti keterbatasan pengetahuan. Nah, keterbatasan pengetahuan ini bisa jadi poin baru sebenarnya, gitu. Jadi cukup diuraikan dengan singkat gitu. Nah, harusnya setelah identifikasi masalah adalah pembatasan masalah. Nah, ente langsung pada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ada 3 nih. Bagaimana metode inokulasi yang diterapkan di klinik Pratama Depok. Nah, hasilnya apa nih? Apa saja metode inokulasi yang diterapkan? Metode inokulasinya itu pertama adalah metode primer dan sekunder yang tadi yang seperti saya jelaskan. Itu sih kayak lebih translate ke dari sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kayak pertama threat, yang kedua itu reputational preemption. Di bab 4 saya temukan di mana itu hasilnya itu? Oh, hasil bab 4 itu berupa hasil pertanyaan ini. Oh, hasil pertanyaan itu. Kalau itu jawabannya. Jawaban itu dari saya ambil dari wawancara dokter Pak sama pasien. Iya, di halaman berapa? Kalau itu di halaman transkripsi wawancara. Jadi itu kayak ada nyatu gitu Pak ini jawaban itu. Ya, jangan, maksud saya tuh di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, di poin A kan gambaran umum objek penelitian ya. Apa maksudnya nih gambaran objek? Kalau gambaran objek, saya kayak cuma ngasih bagaimana gambaran di klinik rumah sakit klinik Pratama Depok. Jadi kayak cuma ngegambarin supaya pembaca ngerti aja gitu Pak. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan itu tempatnya Pak, terus SDM sama ini. Tempatnya mana? Penjelasan mengenai tempatnya mana? Kalau tempat sih saya cuman nggak secara spesifik ngasih, jadi kayak cuman gambaran umum tempatnya. Nah, kemudian metode jawaban, saya pengen jawaban yang rumusan masalah poin 1 nih. Metode inokulasi yang diterapkan mana? Di halaman mana nih? Artinya saya bingung nih membaca urutan, membaca rangkaian hasilnya, bingung saya. Gitu. Kalau ditanya mengenai metode itu dia bentuknya itu hasil jawaban dari dokter Pak yang ditranskripsi wawancara. Ya, apa saja? Metodenya itu pertama dengan cara PCC. Iya, PCC misalkan kayak mendengarkan secara aktif, empati. Jadi kayak misalkan saya analisis itu per teori, jadi kayak emang sedikit lebih membingungkan, tapi emang saya takutnya nggak sesuai dengan teori Pak. Jadi ya bukan, harusnya di atasnya itu ditulis dulu nih pertanyaan dari rumusan masalah supaya kemudian tidak bingung ya.
Artinya di bagian A tadi adalah gambaran umum objek penelitian. Artinya ini menjelaskan mengenai tempat kita penelitian, dijelaskan klinik Pratama Depok ini dokter-dokternya siapa, kemudian ini bagaimana kemudian SDM yang berkaitan dengan klinik itu. Nah, kemudian di poin B itu adalah hasil dan pembahasan, ya kan? Kemudian di bawahnya itu adalah pertanyaan pertama di rumusan masalah, bagaimana metode inokulasi yang diterapkan. Nah, kemudian baru tuh hasilnya apa, kemudian analisisnya seperti apa, pembahasannya seperti apa. Itu kemudian supaya kelihatan rapi, ya. Ini balik lagi kepada panduan tadi. Apakah terdapat perbedaan metode inokulasi? Nah, hasilnya apa? Kalau setelah saya tanya dari dokter, inokulasi itu tidak ada perbedaan antara keduanya. Maksudnya cara dia ngelawat inokulasi dengan cara yang lain. Jadi bentuknya itu dia lebih ke nanya gitu kan, nanya aktif. Terus sebenarnya sih yang paling utama tuh memberi obat dan kayak perawatan gitu. Maksudnya memberi obat sambil kontrol dengan rutin gitu. Jadi saya ngejawab itu sesuai dengan wawancara yang ada di transkripsi wawancara itu, Pak. Iya, semuanya wawancara. Maksud saya hasilnya seperti apa itu yang saya tanyakan gitu. Kalau memang hasilnya tidak ada juga nggak terlalu penting dilakukan penelitian gitu loh. Ngapain ente capek-capek penelitian kalau misalnya hasilnya tidak ada, misalnya begitu loh. Nah, yang nomor 2 ini jawabannya di mana? Yang mana, Pak? Yang nomor 2 tadi, apakah terdapat perbedaan metode inokulasi? Kalau itu sih tidak saya cantumkan di situ, Pak. Jadi kayak langsung kalau saya, kalau menurut pemahaman saya kan jadi saya membahas mengenai teori lalu ada transkripnya kayak gitu kalau saya desain itu. Jadi nggak langsung terjawab gitu, Pak, secara implisit gitu. Bagaimana persepsi dan pengalaman dokter? Ini kan pertanyaan, jawabannya mana? Jawabannya dalam bentuk itu, Pak, transkripsi wawancara dan itu sesuai dengan teori. Iya. Jadi saya secara tidak dituliskan dalam di situ. Kenapa tidak dituliskan? Karena kalau saya kan nanya itu sesuai Kan wawancara nih. Dan dari wawancara kan kemudian kita sebagai peneliti bisa menyimpulkan, misalnya pertanyaan bagaimana metode inokulasi, kita kan wawancara nih, dari wawancara kan ada hasil nih, setelah ada hasil kita menganalisa, ya kan, makanya adalah hasil dan pembahasan itu adalah analisa kita. Nah, dari situ kan bisa menyimpulkan, oh metode yang digunakan adalah metode A, B, C, kira-kira seperti itu dijelaskan. Alhamdulillah. Nah, ini juga narasi transkrip nilai ini diolah supaya kemudian lebih ilmiah lagi. Maksud saya jangan apa adanya dituliskan, ya misalnya ya kita selalu luruskan begitu Pak Bu, ini nggak ada khasiatnya, ini agak tinggi, kalau masih tetap mau makan seperti ini maaf Bu. Nah, maksudnya ini kan diilmiahkan lagi ungkapan transkripnya ini gitu loh. Jangan dengan bahasa sudah risiko lain di abad kencing manis atau darah tinggi itu bisa menyembuhkan risiko berulang. Bisa mengolah kata-kata kalimat supaya lebih ilmiah lagi, ya. Nah, ini kemudian dakwah Bitibian, tiba-tiba muncul dakwah Bitibian, padahal di dalam judul tidak ada hal yang berkaitan dengan dakwah Bitibian. Dan kemudian juga kesimpulannya itu menjadi banyak gitu. Rumusan masalah 3, kesimpulan ada 4 gitu.
Misalnya prinsip dasar yang digunakan dokter meliputi ancaman, penyanggahan, itu dari mana asal muasalnya ini, Ubaidillah? Kalau saya di waktu itu sesuai yang saya simpulkan dari yang saya sudah baca, jadi emang implisit gitu Pak. Iya. Nanti setelah ini tolong nanti punya panduan ya. Punya panduan, sesuaikan penulisannya dengan panduan. Maksudnya di bab 1 unsur-unsurnya apa saja, di bab 2 unsurnya apa saja, sampai dengan bab kesimpulan atau paling penting adalah hasil di bab 4. Nah, cara kita menjabarkan hasil penelitian seperti apa dalam buku panduan? Ada semua dijelaskan. Poin by poinnya, unsur dengan unsurnya, dibedakan antara hasil dengan pembahasan, ya kan? Baik, paling itu saja Ubaidillah ya. Oke Pak. Ini kalau menurut saya berantakan sekali. Nanti dapat masukan lagi dari penguji 1 Pak Dekan. Ya, cukup.